yang telah dilakukan pada salah satu restoran yang menjadi objek penugasan kami. Audit ini berfokus pada aspek pelayanan, kualitas makanan, kebersihan, serta efektivitas operasional secara keseluruhan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8, kelas 7 akuntansi. Saya Nila Maulida Sidina. Saya Putri Sari. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Raden Bagus. Yang pertama, latar belakang. Industri kuliner saat ini berkembang dengan sangat cepat. Persaingan yang semakin ketat menuntut setiap pelaku usaha untuk memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, mulai dari kualitas makanan, pelayanan, hingga kenyamanan tempat. Untuk memastikan operasional berjalan sesuai standar, kami melakukan audit internal sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan harian pada restoran tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Audit ini dilakukan untuk menjawab 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pengendalian internal pada operasional restoran. Yang kedua, sejauh mana efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan. Yang ketiga, apa saja temuan yang ditemukan selama audit dan bagaimana rekomendasi perbaikannya. Yang ketiga, tujuan audit. Tujuan dari audit ini adalah menilai efektivitas sistem pengendalian internal, mengidentifikasi risiko atau kelemahan yang mungkin terjadi, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar operasional dapat berjalan lebih efisien dan sesuai standar. Yang keempat, gambaran umum operasional restoran. Restoran yang kami audit menerapkan konsep pemesanan langsung di kasir, pengolahan makanan yang terpusat di dapur, serta pelayanan penyajian oleh pelayan. Aktivitas operasional meliputi pemesanan, pengolahan, penyajian, pengelolaan stok, kebersihan, hingga evaluasi rutin oleh manajemen. Program audit internal. Audit internal adalah proses pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan secara sistematis oleh auditor internal untuk memastikan bahwa kegiatan operasional restoran telah berjalan sesuai dengan standar pelayanan, kebersihan, efisiensi, dan kenyamanan. Prosedur audit internal. Yang pertama, perencanaan audit. Tahap awal meliputi penentuan jadwal, pembagian auditor, dan pemetaan area restoran. Auditor juga menyiapkan kertas kerja berupa form temuan. Yang kedua, di pelaksanaan audit lapangan. Auditor melakukan observasi langsung terhadap seluruh area restoran, mulai dari pintu masuk, kasir, area makan, dapur, gudang, hingga fasilitas pendukung. Yang ketiga, pencatatan temuan. Semua temuan baik yang sesuai standar maupun yang tidak dicatat menggunakan form temuan audit. Yang keempat, evaluasi dan analisis. Auditor menganalisis temuan untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian serta dampaknya bagi kualitas pelayanan dan kenyamanan pelanggan. Yang kelima, penyusunan rekomendasi. Rekomendasi difokuskan pada peningkatan kualitas makanan, pelayanan, kebersihan, dan efektivitas kerja. Yang keenam, penyusunan dan penyampaian laporan. Hasil audit dirangkum dalam laporan resmi dan disampaikan kepada pihak pembimbing serta manajemen restoran. Unit yang terlibat dalam audit ini ada tim auditor internal, kasir, pelayan, tim dapur, cleaning service, manajer operasional, dan juga dosen pembimbing kami. Pembahasannya, yang pertama kami menentukan jadwal pelaksanaan audit. Pelaksanaan perencanaan ini pada tanggal 27 Oktober, pemetaan area 2 November, pelaksanaan audit lapangan 5 November pukul 19.30 sampai 20.30 WIB, penyusunan temuan dan review 10 sampai 14 November, penyusunan laporan audit tanggal 17 sampai 21 November, dan penyampaian laporan tanggal 24 November. Selanjutnya, pemetaan area dan tanggung jawab auditor. Area audit dibagi menjadi 3 bagian. Area pertama, auditor atas nama Lila, meliputi pintu masuk, pintu keluar, kasir, dan juga papan menu. Yang kedua, pada area kedua, auditor atas nama Putri, meliputi seluruh area makan, meja, kursi, fasilitas pelanggan. Yang ketiga, pada area 3, auditor atas nama Bagus, meliputi wastafel, dapur, dan juga gudang. Selanjutnya, daftar kunjungan. Selama audit lapangan, auditor melakukan interaksi ringan dengan cara komunikasi dengan kasirnya, waiters. Interaksi ini membantu menilai penerapan SOP, keramahan, akurasi pelayanan, serta koordinasi kerja antar bagian. Berikut adalah temuan-temuan audit dari kelompok kami. Di area 1 terdapat pintu masuk dan pintu keluar, dan ada papan menu. Untuk pintu keluar, temuannya pelanggan tidak mendapat ucapan terima kasih saat meninggalkan restoran. Rekomendasinya terapkan SOP greeting dan closing seperti terima kasih dan silakan datang kembali. Untuk yang kedua, di papan menu, penempatan kartu menu tidak rapi dan tidak sesuai pada tempatnya. Rekomendasi menata ulang kartu menu agar pelanggan tidak bingung mencari pilihan makanan. Kemudian di area 2 terdapat area makan dan rasa makanan. Yang pertama, kontaminasi rambut pada makanan. Rekomendasinya menegakkan kembali prosedur higienis personal dan melakukan final check sebelum penyajian. Yang kedua, tomat dan acar tidak dalam kondisi segar. Rekomendasi terapkan FIFO dan cek kesegaran harian. Yang ketiga, gelas masih kotor saat digunakan atau disajikan kepada pelanggan. Rekomendasinya tingkatkan kualitas pencucian dan lakukan pengecekan sebelum penyajian.
Keempat, tempat tisu hampir habis dan tidak terangkat sehingga sulit diambil. Rekomendasinya, pengecekan rutin tisu dan penataan ulang. Yang kelima, tusuk gigi tidak tersedia di area makan. Rekomendasi, letakkan tusuk gigi di area strategis agar pelanggan dapat mengambil mandiri. Untuk temuan di area 3, terdapat wastafel, gudang, dan tempat refill es teh dan nasi. Yang pertama, tempat tisu wastafel rusak dan kosong. Rekomendasinya, perbaiki wadah tisu dan lakukan refill teratur. Yang kedua, area gudang terbuka dan kurang rapi. Rekomendasinya, menata ulang barang agar tidak mengganggu kenyamanan pelanggan. Yang ketiga, tempat refill nasi dan es teh kosong. Rekomendasi, mengisi ulang fasilitas secara rutin untuk menjaga kualitas pelayanan. Yang keempat, sabun wastafel hampir habis. Rekomendasi, tambahkan wadah sabun dan lakukan pengecekan berkala. Kesimpulan, dari hasil audit yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelayanan restoran secara umum sudah berjalan cukup baik, terutama dari aspek keramahan, koordinasi, antar bagian, serta kecepatan penyajian makanan. Namun, audit juga menemukan beberapa hal yang perlu segera ditingkatkan, seperti konsistensi rasa makanan, penerapan higienis personal, kebersihan alat makan, serta fungsi fasilitas pendukung seperti tisu, sabun, dan area gudang. Dengan perbaikan yang tepat, restoran dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan efektivitas operasional secara keseluruhan. Saran, kami memberikan beberapa saran perbaikan. Yang pertama, meningkatkan pengawasan kebersihan pada dapur, wastafel, peralatan makan, dan area gudang. Yang kedua, menegakkan SOP higienis personal untuk menjaga kontaminasi makanan. Yang ketiga, melakukan pengecekan fasilitas pendukung seperti tisu, sabun, dan refill minuman setiap hari. Yang keempat, melakukan pelatihan ulang pelayanan terutama terkait grading pelayanan pelanggan dan final check makanan. Dan yang terakhir, memperkuat pengawasan internal untuk memastikan semua SOP dijalankan secara konsisten. Dengan ketindaklanjut yang tepat, restoran dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki standar operasionalnya. Demikian paparan hasil audit internal yang telah kami lakukan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan membantu peningkatan kualitas layanan dan operasional ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.